wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agitfa dengan stabuk L13122091. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi dari kelompok kami yang berjudul memproduksi hasil hutan. Langsung saja. Analisis produksi dan biaya marginal. Hasil hutan merupakan sumber daya alam yang penting bagi ekonomi dan pembangunan ekspor dan industri hasil hutan. Menghasilkan berbagai produk seperti kayu, pul, kertas, dan produk kayu lainnya. Expand analis produksi dan biaya marginal hasil hutan penting untuk memahami bagaimana industri ini beroperasi dan bagaimana perubahan faktor-faktor ekonomi yang dapat memengaruhi produksinya. Analisis produksi. Analisis produksi fokus pada hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Dalam industri hasil hutan, input utama adalah kayu gelondongan, kayu yang diperoleh dari hutan atau hutan tanaman. Input lainnya termasuk tenaga kerja, modal, dan energi. Output utama adalah produk kayu seperti kayu gergaji, pul, kertas, dan produk kayu lainnya. Fungsi produk. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output. Dalam proses produksi, expand fungsi produksi untuk industri hasil hutan dapat dimodelkan dengan menggunakan berbagai persamaan matematika. Salah satu model yang umum digunakan adalah Cobb-Douglas Productive Foundation. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, biaya tetap dan biaya variabel. Poin pertama, biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada tingkat output, contohnya termasuk biaya sewa, gaji manajemen, dan depresiasi aset. Poin kedua, biaya variabel adalah biaya yang tergantung pada tingkat output, contohnya termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan energi. Biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output tambahan. Biaya marginal dapat dihitung dengan mendiferensikan fungsi biaya total terhadap output. Analisis biaya marginal. Analisis biaya marginal dapat digunakan untuk menentukan tingkat output yang optimal bagi perusahaan. Perusahaan akan memproduksi output pada tingkat di mana biaya marginal sama dengan harga pasar output. Konsep teori biaya. 1. Biaya tetap dan biaya variabel. Poin pertama, biaya tetap. Biaya yang tidak tergantung pada tingkat output, contohnya termasuk biaya sewa, gaji manajemen, dan depresiasi aset. Poin kedua, biaya variabel. Biaya variabel tergantung pada tingkat output, contohnya termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan energi. 2. Biaya rata-rata. Poin pertama, biaya rata-rata total AC. Biaya total dibagi dengan tingkat output. Poin kedua, biaya rata-rata variabel AVC. Biaya variabel dibagi dengan tingkat output. Poin ketiga, biaya rata-rata tetap AFC. Biaya tetap dibagi dengan tingkat output. 3. Biaya marginal. Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output tambahan. 4. Kurva biaya. Poin pertama, kurva biaya total TC menunjukkan hubungan antara biaya total dan tingkat output. Poin kedua, kurva biaya variabel VC menunjukkan hubungan antara biaya variabel dan tingkat output. Poin ketiga, kurva biaya rata-rata AC, AFC, dan AFC menunjukkan hubungan antara biaya rata-rata dan tingkat output. Poin keempat, kurva biaya marginal
IMC menunjukkan hubungan antara biaya marginal dan tingkat output. 5. Efisiensi produksi. Poin pertama, efisiensi teknis. Keadaan di mana output diproduksi dengan menggunakan input minimum. Poin kedua, efisiensi alokatif. Keadaan di mana input digunakan sedemikian rupa sehingga rasio marginal substitusi produk sama dengan rasio harga input. 6. Skala ekonomi. Poin pertama, skala ekonomi yang semakin meningkat. Ketika output meningkat dengan proporsi yang lebih besar daripada input. Poin kedua, skala ekonomi yang konstan. Ketika output meningkat dengan proporsi yang sama dengan input. Poin ketiga, skala ekonomi yang meningkat menurun ketika output meningkat dengan proporsi yang lebih kecil daripada input. 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Poin pertama yaitu harga input, harga bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Poin kedua, teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Poin ketiga, tingkat output, skala ekonomi, dan efisiensi produksi. Poin keempat, kebijakan pemerintah, kebijakan yang terkait dengan kehutanan, tenaga kerja, dan lingkungan. Konsep teori biaya produksi hasil hutan penting untuk memahami bagaimana industri ini beroperasi dengan bagaimana perubahan faktor-faktor ekonomi dapat memengaruhi produksinya. Analisis biaya produksi dapat membantu perusahaan untuk menentukan tingkat output yang optimal dan membuat keputusan yang tepat terkait dengan produksi dan investasi. Revenue atau penerimaan hasil hutan merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang memiliki kekayaan hutan yang berlimpah. Penerimaan ini yang berasal dari berbagai sumber seperti penjualan kayu, hasil hutan bukan kayu, HHBK, dan jasa lingkungan. Jenis-jenis penerimaan hasil hutan. 1. Penerimaan dari penjualan kayu terbagi ada 3, yaitu kayu gelondongan, kayu gergajian, dan produksi kayu olahan. 2. Penerimaan dari HHBK terbagi ada 4 bagian, yaitu rotan, damar, madu, dan hasil hutan lainnya. 3. Penerimaan dari jasa lingkungan terbagi ada 3, pengurangan emisi karbon, konservasi keanekaragaman hayati, jasa wisata alam. Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan hasil hutan. Pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan global dan domestik untuk produk hasil hutan. Poin kedua, kebijakan pemerintah, kebijakan terkait dengan pengolahan hutan, perdagangan hasil hutan, dan lingkungan. Poin ketiga, teknologi yang digunakan dalam proses produksi dan pengolahan hasil hutan. Poin keempat, kondisi alam, kualitas dan luas hutan. Poin kelima, keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan hasil hutan. Keuntungan atau profit. Ekonomi terbagi ada 3 bagian, yaitu sumber pendapat. Hasil hutan seperti kayu, rotan, dan damar dapat dijual untuk menghasilkan pendapat bagi masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Industri hasil hutan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor seperti penebangan, pengolahan kayu, dan manufaktur produk kayu. Poin ketiga, pengembangan ekonomi pedesaan. Industri hasil hutan dapat membantu mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menyediakan peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal.
lingkungan terbagi ada 3 bagian, yaitu pertama, pengolahan hutan yang berkelanjutan. Produksi hasil hutan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Poin kedua, pengurangan emisi gas rumah kaca. Hutan yang dikelola dengan baik dapat membantu menyerap karbon dioksida dan atmosfer sehingga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Poin ketiga, penyediaan bahan baku ramah lingkungan. Hasil hutan dapat menjadi alternatif bahan baku yang ramah lingkungan dibandingkan bahan baku dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sosial terbagi ada 3 bagian, yaitu pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Industri hasil hutan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Poin kedua, memperkuat budaya lokal. Hasil hutan dan digunakan untuk membuat produk budaya tradisi yang dapat membantu melestarikan budaya lokal. Poin ketiga, meningkatkan ketahanan pangan. Hasil hutan non-kayu seperti buah-buahan dan tanaman obat dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat lokal. Beberapa contoh keuntungan berdasarkan jurnal. Poin pertama, jurnal Forest Policy and Economics. Sebuah studi di Indonesia menemukan bahwa industri hasil hutan kayu dan non-kayu berkontribusi sebesar 1,1% terhadap PDB nasional dan menyediakan 3,7 juta lapangan kerja. Poin kedua, jurnal Land as Policy. Sebuah studi di Brasil menemukan bahwa pengolahan hutan yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 40%. Poin ketiga, jurnal internasional, Journal of Sustainable Development. Sebuah studi di India menemukan bahwa industri hasil hutan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penentuan dari daur optimum finansial. Daur optimum finansial dalam memproduksi hasil hutan adalah waktu yang tepat untuk memanen hasil hutan agar diperoleh keuntungan finansial maksimum. Penentuan daur optimum ini mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat pertumbuhan pohon. Pohon tumbuh lebih cepat akan mencapai nilai panen optimal lebih cepat. Harga jual hasil hutan. Harga jual hasil hutan yang lebih tinggi akan menghasilkan keuntungan lebih besar. Biaya penanaman dan pemeliharaan. Biaya penanaman dan pemeliharaan yang lebih rendah akan meningkatkan keuntungan. Suku bunga yang lebih tinggi akan mengurangi nilai masa depan dari keuntungan. Metode penentuan daur optimum. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menentukan daur optimum finansial, antara lain. Poin pertama, metode Paustaman. Metode ini menggunakan rumus matematika untuk menghitung daur optimum berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Poin kedua, metode nilai harapan lahan nilai tanah ekspektasi NEL. Metode ini menghitung nilai harapan dari pendapat bersih dari panen pada setiap umur tegakan daur optimum dipilih pada saat nilai harapan maksimum. Poin ketiga, metode simulasi. Metode ini menggunakan simulasi komputer untuk memprediksi keuntungan dari panen pada berbagai umur tegakan daur optimum dipilih pada saat keuntungan maksimum. Contoh
PAN. Penelitian oleh Indraya 2011 menggunakan metode Rustaman untuk menentukan daur optimum finansial tanaman sengon di Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daur optimum finansial untuk tanaman sengon adalah 6 tahun. Penelitian oleh Djamaluddin et al. 2014 menggunakan metode nilai harapan lahan untuk menentukan daur optimum finansial tanaman jati di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daur optimum finansial untuk tanam jati adalah 35 tahun. Pembahasan satu penelitian tentang konsep biaya. Judul penelitian: analisis biaya produksi hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri HTI di Kalimantan Timur. Peneliti M. Arifin, S. Rahayu, dan A. Darmawan, tahun 2023. Tujuan penelitian yaitu 1. Menganalisis biaya produksi hasil hutan kayu pada HTI di Kalimantan Timur. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi biaya produksi. 3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Metode penelitian. Yang pertama, data primer diperoleh dari survei terhadap 10 perusahaan HTI di Kalimantan Timur. Poin kedua, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik, BPS, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Poin ketiga, biaya produksi dianalisis dengan menggunakan metode analisis biaya. Hasil penelitian yaitu biaya produksi rata-rata hasil hutan kayu HTI di Kalimantan Timur sebesar 500.000 per meter kubik. Faktor-faktor yang memengaruhi biaya produksi antara lain biaya penanaman dan pemeliharaan, biaya panen dan pengolahan, biaya transportasi, harga bahan bakar dan pupuk, upah tenaga kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa biaya produksi hasil hutan kayu pada HTI di Kalimantan Timur cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya penanaman dan pemeliharaan yang tinggi, biaya panen dan pengolahan yang mahal, dan biaya transportasi yang besar. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, perlu dilakukan beberapa upaya seperti: poin pertama, penggunaan teknologi yang tepat guna seperti alat berat dan mesin pemanen kayu yang modern. Poin kedua, peningkatan kualitas SDM di bidang kehutanan seperti pelatihan dan pendidikan bagi para pekerja HTI. Poin ketiga, memperkuat kerjasama antara pemerintah, perusahaan HTI, dan masyarakat lokal. Kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan HTI, dan masyarakat lokal dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dan kelestarian hutan. Kesimpulan, memproduksi hasil hutan dapat memberikan banyak keuntungan, tetapi penting untuk dilakukan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penentuan daur optimum dan efisiensi biaya produksi menjadi kunci untuk mencapai manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Catatan: biaya produksi hasil hutan kayu dapat bervariasi tergantung pada jenis hasil hutan lokal dan kondisi ekonomi. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain biaya produksi dalam menentukan strategi produksi seperti kelestarian lingkungan dan sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.